Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sosok sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki julukan Singa Allah atau Asadullah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Hamzah lahir diperkirakan hampir bersamaan dengan Nabi Muhammad. Ia merupakan anak dari Sayyidina Abdul Muthalib dan Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Hamzah memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian, yakni tahun ke-7 sebelum hijrah, dan ikut dalam Perang Badar. Nabi Muhammad menjulukinya Asadullah, yakni Singa Allah, dan menamainya sebagai Sayyidus Syuhada, karena kematian Hamzah sangat memilukan bagi Rasulullah. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan di-subscribe dan like-nya dulu ya, sahabat. Mari kita simak sampai akhir dan jangan di-skip, agar tidak ada yang salah faham dengan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah bin Abdul Muthalib terlahir dari pasangan bernama Abdul Muthalib dan Halah binti Wuhaib. Beliau bersuku Quraisy yang sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah lahir pada tahun 568 Masehi di daerah Hijaz kota Mekah. Lalu beliau meninggal pada tahun 625 Masehi di Gunung Uhud, kota Madinah. Beliau memiliki 3 orang istri, yakni Salma binti Umayyis, yang kedua Zainab binti Al-Milla, lalu yang terakhir Qawla binti Qais. Dan beliau memiliki 4 anak, yang bernama Umama, Amir, Bakir, dan Umaro. Dan beliau beragama Islam dan profesinya sehari-hari, yakni berburu. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Karena itu tidaklah mengherankan jika Nabi Muhammad menjulukinya dengan sebutan Asadullah yang artinya Singa Allah. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri dalam barisan kaum muslimin berpikir bahwa perang antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh karena itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Bagaimanapun, Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap para sahabat yang lemah. Akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu, dia menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab untuk lebih mendalam mengetahui agama Islam. Di tahun 2 Hijriah terjadilah perang, yakni Perang Badar. Pertempuran Badar, pasukan kaum muslimin yang pertama kali dikirim oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Badar, dipimpin langsung oleh Hamzah dan Ali bin Abu Thalib. Mereka menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam mempertahankan Islam, hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Banyak korban dari kaum kafir Quraisy dalam perang tersebut, dan tentunya mereka tidak mau menelan kekalahan begitu saja. Maka, mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas kekalahan yang mereka alami sebelumnya. Lalu perang selanjutnya terjadi pada tahun 3 Hijriah, yaitu Perang Uhud, yang dimana di perang inilah Hamzah, yakni sang Singa Allah syahid. Pertempuran Uhud dari suku Quraisy disertai beberapa kafilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran utama perang tersebut adalah Muhammad dan Hamzah. Mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seorang budak yang mahir dalam menggunakan tombak, dan organ hatinya akan diambil dan akan dimakan oleh Hindun yang memiliki dendam karena ayahnya Utbah bin Rabi'ah dibunuh oleh Hamzah pada Perang Badar.
Budak tersebut adalah Wahsy bin Harb. Wahsy diberi tugas membunuh Hamzah dan dijanjikan imbalan dimerdekakan dari perbudakan. Akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat, sementara Hamzah berada di tengah-tengah medan pertempuran untuk memimpin sebagian kaum muslimin. Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan bergerak serentak ke depan, hingga akhirnya dapat diperkirakan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Dan seandainya pasukan pemanah yang berada di atas Bukit Uhud patuh pada perintah Rasulullah untuk tetap berada di sana dan tidak pergi untuk memungut harta rampasan perang yang berada di lembah Uhud, niscaya kaum muslimin akan dapat memenangkan pertempuran tersebut. Di saat mereka sedang asyik mengambil harta benda musuh Islam yang tertinggal, kaum kafir Quraisy melihatnya sebagai peluang dan berbalik menduduki Bukit Uhud dan mulai melancarkan serangannya dengan gencar kepada kaum muslimin dari atas bukit tersebut. Tentunya penyerangan yang mendadak ini pasukan muslim terkejut dan kocar-kacir dibuatnya. Melihat itu, semangat Hamzah semakin bertambah berlipat ganda. Ia kembali menerjang dan menghalau serangan kaum Quraisy. Sementara itu, Wahsy terus mengintai gerak-gerik Hamzah setelah menebas leher Siba bin Abdul Uzza. Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang yang akhirnya mengenai pinggang bagian bawah Hamzah hingga tembus ke bagian depan di antara dua pahanya. Lalu ia bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh dan meninggal sebagai syahid. Usai peperangan, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa. Mereka merusak jasad Hamzah, merobek dadanya, dan mengambil hatinya. Ibnu Atsir berkata dalam Usud Al-Ghabah, dalam perang Uhud Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Sampai pada suatu saat dia tergelincir sehingga ia terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Pada saat itu, ia langsung ditombak dan dirobek perutnya. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun, kemudian dikunyahnya hati Hamzah, tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya. Ketika Rasulullah SAW melihat keadaan tubuh pamannya, Rasul sangat marah sehingga Allah langsung menurunkan firman-Nya untuk menenangkan hati Nabi. Firman yang turun yakni Quran Surat An-Nahl ayat 126, yang artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Setelah itu Nabi bersama kaum muslimin menyalatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah disalatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disalatkan sementara jasad Hamzah tetap dibiarkan di situ. Lalu, setelah selesai jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkan di samping jenazah Hamzah. Lalu Nabi dan para sahabat lainnya menyolatkan mayat itu. Demikianlah Nabi menyolatkan para syuhada Uhud satu persatu, hingga jika dihitung, maka Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya telah menyolatkan Hamzah sebanyak 70 kali. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah Ibnu Ishaq dari Abdurrahman bin Auf bahwa Umayyah bin Khalaf berkata kepadanya, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu-bulu itu?" Aku menjawab, "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib." Lalu Umayyah berkata, "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami." Berikut adalah di antara keistimewaan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kuat dan pemberani melawan orang kafir Quraisy demi membela Nabi Muhammad SAW yang juga keponakannya. Dikisahkan suatu ketika yang mana pada saat itu Hamzah sudah tertarik dengan Islam, namun belum menyatakan keislamannya kepada Rasulullah.
Ketika beliau akan tawaf, tiba-tiba ada yang melaporkan kepadanya bahwa keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dimaki-maki dan disakiti oleh Abu Jahal, salah seorang pentolan kafir Quraisy. Maka marahlah Hamzah, kemudian mencari di mana keberadaan Abu Jahal. Ketika sudah menemukan Abu Jahal, dan dibentaklah Abu Jahal, "Mengapa kamu cela dan maki Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal aku telah menganut agamanya, dan ulangilah makianmu itu kepadaku jika kamu berani." Tutur Hamzah. Abu Jahal pun hanya diam, terkaget setengah mati karena ternyata Hamzah sudah masuk Islam. Lalu Hamzah radhiyallahu anhu mendapat julukan singa Allah dan singa Rasulnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena kekuatan dan keberanian beliau dalam membela agama Allah. Dan dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima dalam peperangan yang tanpa disertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah tidak hanya gugur di perang Uhud, namun badannya juga dicabik-cabik, dan hatinya diambil oleh Hindun dan dikunyah-kunyah hatinya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat apa yang terjadi pada pamannya tersebut menjadi sangat marah dan berkata, "Sekiranya aku diberi kemenangan oleh Allah di salah satu medan pertempuran dengan orang Quraisy, niscaya kucabik-cabik tubuh 30 orang laki-laki di antara mereka." Maka Allah pun menurunkan ayat, "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surat An-Nahl. Lalu keistimewaan berikutnya yang Allah berikan kepada Hamzah, yaitu disholatkannya ia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 70 kali. Masya Allah, begitu sayangnya Rasulullah kepada pamannya, yang selama ini tumbuh besar bersama. Lalu Abdurrahman bin Auf menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah berperang di samping Muhammad dengan memegang 2 bilah pedang, dan begitulah sang paman mencoba melindungi Nabi Muhammad. Lalu, keistimewaan beliau yaitu syahid pada perang Uhud. Beliau dibunuh oleh Wahsy, yakni budak suruhan Hindun binti Uthbah, karena telah kehilangan keluarganya yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah pada perang Badar. Penghormatan atas gugurnya beliau yang sangat kejam menyebabkan turunnya wahyu dari Allah. Dan beliau juga salah satu syuhada yang darah masih mengalir dalam perang Uhud. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala kekuatannya. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib sang singa Allah dan pemimpin para syuhada yang sangat tinggi dengan keyakinan serta teguh pendirian dalam menegakkan agama Islam. Semoga kisah kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama menjadi contoh untuk menambah iman kita kepada Allah dan Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bagaimana menurut Sobat Cerita kisah kali ini? Komen di bawah ya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.